Halo semuanya. Hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Di video ini Kak Dori akan menjelaskan mengenai sistem koordinat. Sistem koordinat adalah pelajaran kelas 8 semester pertama bab 2. Oke adik-adik, oke semuanya. Bagi adik-adik SMP kelas 8, yuk belajar bersama-sama sistem koordinat. Sistem koordinat dalam koordinat kartesius ini disebut koordinat kartesius. Terdiri dari dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu X. Sumbu X atau sumbu horizontal yang mendatar. Dan yang kedua adalah sumbu Y. Sumbu Y atau sumbu vertikal yang tegak. Sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Saling tegak lurus karena akan membentuk sudut 90 derajat. Saling tegak lurus ya adik-adik. Sumbu X yang mendatar disebut juga sebagai apsis. Dan sumbu Y yang tegak disebut sebagai ordinat. Sebelum kita memulai ke sistem koordinat, adik-adik sebaiknya terlebih dahulu menyiapkan alat tulisnya, buku, dan catatan. Nanti apa yang Kak Dori jelaskan dapat adik-adik tulis di buku sekolahnya masing-masing. Oke teman-teman, oke adik-adik, jangan lupa subscribe di bawah ini, like, beri pendapat pada kolom komentar, serta dibagikan kepada teman-teman semuanya. Semangat! Kita akan lanjut. Sistem koordinat. Dalam bidang koordinat, sumbu X dan sumbu Y akan membagi 4 bidang. Akan membagi 4 bidang. Yang pertama adalah kuadran pertama. Kuadran 1. Kuadran 1. Yang kedua, kuadran 2. Yang ketiga, kuadran 3. Dan yang keempat, kuadran 4. Dalam penulisan, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kita harus menggunakan huruf Romawi. 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan 4 Romawi. Kita perhatikan kuadran 1. Berada di sisi sumbu X positif, X positif, Y positif. Kuadran 2 berada di sumbu X negatif, dan Y positif. Kuadran 3 berada di sumbu X negatif, dan Y negatif.
Kuadran 4 berada di sumbu X positif dan Y negatif. Oke adik-adik, kuadran pertama X-Y-nya positif. Kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, X negatif dan Y-nya negatif. Kuadran 4 X positif dan Y negatif. Kita akan lanjut cara menggambar titik A, B, C, dan D pada bidang kartesius. Kita akan menggambar posisi titik. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Cara menggambar posisi titik dimulai dari X, Y. Dimulai dari X, Y. Jadi, titik A 2,7. 2,7. X-nya 2, Y-nya 7. Jadi X sama dengan 2, Y sama dengan 7. Kita mulai. X-nya 2. Mendatar. X 2. Y 7. Tegak 7. Kita buat garis putus-putus. Maka di sini kita buat titik A 2,7. Lanjut ke titik B 4,0. X-nya titik B 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. X 4, Y 0. Berarti X 4, Y 0. Di sini titiknya kita buat titik B 4,0. Titik C negatif 3,2. X negatif 3, Y-nya 2. X negatif 3, Y 2. Kita akan buat garis putus-putus. Negatif 3,2. Titik C. C negatif 3,2. Titik D 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. X 0, Y 5. Berarti di sini titik D. D 0,5. Oke adik-adik, kita akan lanjut menentukan posisi titik. Posisi titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X dan sumbu Y. (2,7)
posisi titik A terhadap sumbu X. Jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X. Berarti kita mulai dari sumbu X menuju ke titik A. Kita perhatikan sumbu X menuju ke titik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. 7 satuan ke atas. 7 satuan ke atas. Jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y, kita perhatikan sumbu Y yang tegak. Dari sumbu Y yang tegak menuju ke titik A. Kita perhatikan 1, 2 satuan. Ke kanan 2 satuan ke kanan. Jadi kalau kita membuat dengan kalimat titik A berjarak 7 satuan terhadap sumbu X. 7 satuan terhadap sumbu X. Dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Jadi titik A berjarak 7 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Oke adik-adik, kesimpulannya titik A berjarak 7 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Titik A berada di kuadran pertama. Kuadran 1. Jadi, yang berada di kuadran 1 adalah titik A. Dan titik B. Yang berada di kuadran 1, titik A dan titik B. Yang kedua, jarak dan arah titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, titik B empat koma nol. Yang pertama, jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X. Kita perhatikan dari sumbu X
menuju ke titik B. Dari sumbu X menuju ke titik B adalah 0 satuan. 0 satuan. Karena 0 satuan, jadi tidak ada arahnya. Yang kedua, jarak ke sumbu Y. Dari sumbu Y yang tegak menuju ke titik B. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Ke arah kanan. Ke kanan. Oke adik-adik, 4 satuan ke kanan. Kesimpulannya, jadi titik B berjarak 0 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Perhatikan ya adik-adik, dalam menentukan jarak dan arah, kita perhatikan titik A 2,7. Kalau terhadap sumbu X, artinya dari sumbu X menuju ke titik. Jadi dari sumbu X menuju ke titik A. Kalau yang ditanya titik A, jarak dan arah titik A terhadap sumbu X. Kita mulai dari X menuju ke titik A. Jangan dimulai dari titik A menuju ke sumbu X. Lebih baik dari sumbu X menuju ke titik A. Oke adik-adik, kita perhatikan sumbu X menuju ke titik A. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Arahnya kemana? Ke atas. Arah ke atas. Jadi 7 satuan ke atas. Sedangkan jarak dan arah titik A terhadap sumbu Y. Jadi kita mulai dari sumbu Y yang tegak menuju ke titik A. Dari sumbu Y yang tegak ya, kita mulai dari titik 0, 1, 2. Jadi berjarak 2 satuan ke kanan. Kalau kita perhatikan titiknya, jarak ke sumbu X, artinya kita perhatikan yang Y. Sama-sama 7 satuan. Oke adik-adik, jaraknya bisa lihat dari titiknya 7 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y, kita perhatikan titik X 2 satuan. Jadi titik A berjarak 7 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan titik B.
jarak sumbu X. Jarak ke sumbu X. Jadi, sumbu X dari sumbu X menuju ke titik 0 satuan. Jadi, arahnya tidak ada kalau 0 satuan. Lalu, jarak ke sumbu Y dari sumbu Y menuju ke titik B. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Kalau kita perhatikan titiknya ke sumbu X, yang kita perhatikan adalah titik Y. Ini X, Y. Yang kita perhatikan titik Y, 0 satuan. Oke adik-adik, sedangkan sumbu Y terhadap sumbu Y yang kita perhatikan adalah titik X, 4 satuan. Oke adik-adik, arahnya tinggal kita lihat. Arahnya ke kanan, berarti ke kanan. Kesimpulannya, titik B berjarak 0 satuan terhadap sumbu X. 0 satuan terhadap sumbu X. Dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Untuk yang C, coba kita langsung ya adik-adik. Yang C, X, Y. Negatif 3X. Duanya adalah Y. Jadi X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 2. Titik C berjarak, kita perhatikan yang Y, 2. Jadi titik C berjarak 2 satuan terhadap X. Dan 3 satuan terhadap Y. Sumbu Y. Oke adik-adik, sekali lagi. Titik C berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Negatifnya jangan disebut karena negatif ini menunjukkan arah ke kiri. Oke adik-adik, atau menunjukkan arah ke bawah. Kalau negatif kan ke kiri atau ke bawah. Kalau positif ke kanan atau ke atas. Jadi yang C, titik C, kita hapus ya. Kita tulis di sini. Titik C. Titik C negatif 3,2. Jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X yang kita perhatikan adalah Y, 2 satuan. Positif, kalau positif artinya ke atas. 2 satuan ke atas. Kita perhatikan gambarnya. Jarak ke sumbu X. Dimulai dari sumbu X menuju ke C. Dibalik ya adik-adik. Kalau misalnya ditanya jarak titik C terhadap sumbu X. Jadi kita mulai dari sumbu X menuju ke C. Jadi kita hitung 1, 2 kan ke arah atas. Kalau positif artinya atas, ke atas. Dan yang kedua, jarak ke sumbu Y. Negatif 3, berarti 3 satuan. Ke kiri. 3 satuan ke kiri. Kita perhatikan dari sumbu Y. Sumbu Y yang tegak menuju ke titik.
1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Jadi pas ya adik-adik. Cara membacanya dalam kalimat, titik C berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Kalau X arahnya hanya ada 2, ke atas atau ke bawah. Kalau Y arahnya juga hanya ada 2, ke kiri atau ke kanan. X arahnya hanya ada 2, ke atas atau ke bawah. Kalau Y arahnya juga hanya ada 2, ke kiri atau ke kanan. Untuk yang D 0,5. Di sini adik-adik, titik D berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 0 satuan terhadap sumbu Y. Jarak ke sumbu X 5 satuan positif. Kalau X artinya ke atas atau ke bawah. Kalau positif 5 ke atas. Jadi titik D sumbu X-nya sama dengan 5 satuan. 5 satuan positif ke atas. Y sama dengan 0 satuan. Kalau 0 satuan tidak ada arahnya. Oke adik-adik, kita buat yang lengkap ya adik-adik seperti ini. Jarak ke sumbu X sama dengan 5 satuan ke atas karena positif 5. Dan jarak ke sumbu Y adalah 0 satuan. Dalam kalimatnya, titik D berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 0 satuan terhadap sumbu Y. Oke adik-adik, oke semuanya. Titik A berada di kuadran 1. Titik B berada di kuadran 1. Titik C berada di kuadran 2. Titik D berada di kuadran 1. 1 di sini kuadran 1, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini. Jadi kuadran 1 dimulai dari kanan. Kanan, kiri bawah, bawah kanan. Oke adik-adik. Oke semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe di bawah ini, like, beri pendapat pada kolom komentar, serta dibagikan kepada teman-teman semuanya. Bye-bye.